Jadi pas gue cekrek, oh ini bagus, gue bahkan nggak nyadar sampai lu bilang ini tuh ngebelakangin matahari. Kalau ngebelakangin matahari kan biasanya jadi hitam kan mukanya. Gue bakal nyadar. Nah ini gue bahkan nggak nyadar gitu, lumayan cerah sih. Huawei Nova Series comeback ke Indonesia. Yang mana terakhir gue inget banget kita ngebahas soal penggunaan Huawei Nova itu di seri ke-9 Nova 9. Dan itu udah 3 tahun lalu. Sampai akhirnya sekarang balik lagi lewat Huawei Nova 13 Pro. Dan di video ini kita bakal gali lebih dalam soal apa aja yang menarik dari HP-nya lewat 5 hal yang harus kalian ketahui tentang Huawei Nova 13 Pro. Oke, hal pertama yang paling menarik adalah bagian kameranya nih ya, terutama di bagian kamera selfie, yang mana ini pertama kalinya gua ketemu setup lensa seperti ini. Jadi ada lensa ultrawide di 0,7x dan ada 2x optical zoom atau Huawei sebutnya itu close up portrait. Dan di bagian belakang HP-nya pun ini ada 3 lensa lagi, yaitu ultrawide, wide atau main kamera, dan telephoto. Jadi total itu ada 5 lensa di satu HP. Ini adalah salah satu setup kamera paling lengkap ya yang pernah gue temuin di kelas HP mid-range. Tapi gimana buat hasil fotonya? Kita cekin langsung. Oke, untuk menilai hasil foto dari Huawei Nova 13 Pro, gue pengen ngundang Feren. Kemarin kita jepret-jepret foto menggunakan Nova 13 Pro. Feren sendiri yang kemarin selfie-selfie, yang mana kita bakal spill langsung ya di sini. Mulai dari sini nih, lu menggunakan kamera selfie apa? Dan gimana pendapat lu soal hasil fotonya nih? Gue langsung pakai yang 0,8 karena sebelumnya tuh nggak pernah ada kan yang 0,8 dan gue ngerasa tuh kayak oh ini jadi lebar banget. Biasa kan kalau gue ini harus jauh banget dan itu pun dapetnya segini. Ini kalau gue nih tangan gue maksimal gue dapet bahkan sampai setengah badan gitu. Sebelumnya untuk ngedapetin hasil foto yang kayak gini, itu gue rasa harus pakai jurus Gen Z. Balikin dulu, terus kayak ngecekin ini frame-nya udah oke atau belum dan segala macam. Tapi di sini lebih oke lah ya karena kita bisa ngeliat framingnya segimana gitu. Lumayan detail walaupun kayaknya gue lihat agak pucet dikit sih. Atau lebih cerah aja ya. Oke, kalau ini gue menilainya si Nova 13 Pro ini dia ningkatin kecerahan wajah sih. Supaya pas kita abis foto itu ready to post lah. Langsung foto selfie, grup selfie bareng-bareng. Ini sama menggunakan 0,8 dan ini menurut gue hasil yang paling maksimalnya ada di outdoor, yang mana detailnya dapat banget, warna skin tone juga oke. Tapi gimana menurut lo? Nah biasa kalau selfie kan agak rada butek-butek gitu ya. Nah kalau ini menurut gue lumayan detail sih, apalagi kayak ultra wide yang bisa dapat luas gitu loh. Ada hubungannya juga menurut gue sama sensor 60 megapikselnya. Kamera si ultra wide-nya ini, dia itu 60 megapiksel. Ini gede banget sebenarnya untuk kamera selfie. Yang mana yang lainnya tuh biasanya ada yang 50, ada yang 12 dan segala macam. Ini sampai 60 megapiksel. Nah, dan gue juga sebenarnya agak kaget pas Feren tiba-tiba selfie yang lumayan ekstrim. Foto di belakang langsung berhadapan sama matahari. Ini tuh udah termasuknya ekstrim, Fer. Sejujurnya nih, pas gue lagi mau selfie tuh gue cuma lihat yang backgroundnya bagus, gak kayak banyak orang. Jadi pas gue cekrek, oh ini bagus, gue bahkan nggak nyadar sampai lu bilang ini tuh ngebelakangin matahari. Kalau ngebelakangin matahari kan biasanya jadi hitam kan mukanya. Gue bakal nyadar. Nah ini gue bahkan nggak nyadar gitu, lumayan cerah sih. Agak kaget pas nge-preview fotonya juga, karena satu yang tadi backlight dan kedua gue masih ngelihat wajah Feren tuh ya masih bagus gitu hasil fotonya. Nggak ada kayak kekurangan apapun yang mungkin terjadi kalau misalkan kita selfie di kondisi yang backlight kayak gini. Nah terus kita ngetesin juga selfie yang 0,7 atau wide, harus lanjut lagi ke 0,8 yang lebih close up ya Fer ya. Dan yang terakhir ini 1 kalinya, yang mana kalau misalkan kita lihat ketiganya itu dapetin detail lagi sekali lagi yang jernih, tajam. Jadi entah kalian pilih yang wide-nya atau sampai digital zoom ke 1 kali itu dapat hasil yang konsisten bagusnya. Kita juga sempet ngetesin atau eksperimen portrait pakai telefoto. Gue cuma tahu telefoto ada di kamera belakang HP. Nah ini malah sekarang ada di kamera selfie. Kalau buat cowok ya, gue bingung selfie terlalu deket gitu kalau 2 kali. Tapi ternyata pas gue yang pegangin ya dan Feren itu bisa berekspresi lebih. Atau gimana menurut lo soal eksperimen ini, Fer? Menurut gue ini experience-nya unik sih. Kalau biasa portrait kan karena kamera belakang ya gue cuma bisa diem doang dari kameramennya sendiri yang atur gue harus kayak gimana. Kalau ini
kayak gue yang bisa nentuin gue mau di mana, gaya gue gimana, dan gue bisa lihat muka gue dulu gitu. Iya betul, jadi ekspresi dari Feren-nya sendiri atau komposisinya itu bisa diatur lah sama si subjeknya itu yang kita portrait. Jadi dapat hasil yang oke gitu. Oh iya, untuk kamera close-up-nya sendiri, ini bisa zoom sampai 5 kali. Mungkin beberapa dari kalian kayak, wah ini kalau telefoto harus dipegangin sama orang agak ribet. Tapi gue sempet cobain juga untuk HP-nya ditaruh, disenderin lah. Dan gue pakai Huawei Smart Band juga. Oke. Yang mana di sini tuh ada kamera shutter. Jadi kalau misalkan iya. kita pencet dia langsung jepret di sini. Oke. Gitu. Atau bisa juga kalau misalkan lu mungkin belum punya smartwatch atau smart band-nya Huawei, itu bisa pakai gesture smile sebenarnya. Oh iya, benar-benar. Nah, kalau smile itu, gue kadang senyum tuh kayak baru belum yang siap-siap banget, kayak cuma baru gitu. Terus udah ke foto, jadi banyak hasil yang kayak belum siap banget sih. Dan terakhir kita mau ngecekin untuk beauty filter, Fer. Dijepret 3 kali karena filternya itu sudah disediakan 3 macam filter di sini. Dari yang natural, ini pakai yang delicate, sama yang terakhir ini stylish. Kita juga bisa ngelihat hasil yang difoto sama Feren pas malam-malam. Ini yang natural, delicate, dan stylish. Menurut lu, mana filter beauty yang paling cocok sama lu? Bukan yang paling bagus ya, paling cocok sama lu. Kalau gue sih delicate ya. Betul. Soalnya ini tuh kayak paling pas. Kalau yang ini tuh terlalu raw menurut gue, terlalu jujur. Kalau ini udah dipoles kayak, tapi polesnya tuh natural tipis gitu loh. Nah, kalau yang ini too much menurut gue. Ini terlalu mulus kayak badut. Kenapa jadi ngatain gue? Gue kayak badut. Ya tadi gue gak sukanya ini emang kayak terlalu mulus, tapi gak kayak badut juga. Ini yang paling pas sih. Ya dapet aja gitu, gak terlalu raw, tapi gak terlalu mulus yang berlebihan. Ini yang kayak paling pas lah pokoknya. Oke, gue juga setuju. Yang delicate ini paling pas untuk filter beauty. Yang mana ini jadi favoritnya kita ya untuk beauty filter di Huawei Nova 13 Pro. Terakhir masih berhubungan dengan kamera, yaitu fitur AI Best Expression buat memperbaiki ekspresi wajah kita seandainya dapat jepretan yang kayak begini. Mungkin kalian pernah tahu ya fitur yang serupa, tapi di Nova 13 Pro itu cara kerjanya agak berbeda. Karena sistem AI-nya itu bakal menganalisa berbagai foto di galeri, terus mencari wajah subjek tuh dengan angle yang serupa. Jadi hasilnya itu rapi dan natural. Buat nemuin fitur ini, kita tinggal pencet edit saat preview foto, terus AI Retouch, Best Expression, dan sentuh aja area wajah yang udah dikotakin sama si HP-nya nih. Tinggal pilih deh mau pakai ekspresi seperti apa. Oke, kalau gitu thank you Feren buat waktunya. Lu bisa balik lagi ke kerjaan lu. Lanjut! Oke, sekarang kita ngecekin buat kamera bagian belakang Nova 13 Pro. Kita cekin dulu dari yang ultrawide-nya ya. Oke, kita ganti ke 1 kali. 2 kali, ini digital zoom 2,6, terus kita ke 3 kali. Kita cek buat hasilnya. Ini yang 3 kalinya, ini 2,6. Detail oke. 2 kali. Wah, karena digital zoom ya, berubah banget. Ini yang 1 kali. Wah, detailnya mantap. Ini yang ultra wide. HDR-nya nih yang ultra wide, mantap sekali. Dan ada perubahan warna ya, karakter warnanya tuh ya, berasa di samping kiri ini. Buat telenya, kayaknya nggak begitu beda ya sama main cam. Ya gimana menurut kalian? Untuk kamera belakangnya, pilihannya lumayan banyak ya untuk mid range. Dari semua jepretan yang udah kita ambil, gue pribadi terngiang-ngiangnya itu sama jepretan portrait pakai telefoto 3X. Di kondisi sunset, hasil motret Haris dan Feren itu dramatis banget ya. Berasa kayak ada di dunia drama Korea gitu. Terutama untuk bokehnya yang kasih efek bulet-bulet pas kena lampu. Hasil yang sama bagusnya juga kita dapetin pas malam ya. Dan kalau kita perhatiin tiap ganti zoom, intensitas bokehnya ini juga ikut berubah. Keren ya. Dan potongan bokehnya sendiri itu rapi, walaupun di beberapa bagian memang masih ada yang miss. Nah, sama ini nih kalau kita motret itu dikasih tahu kayak semacam apa ya namanya ya, objeknya itu apa yang mana nanti berpengaruh sama warnanya. Jadi kalau kita foto makanan gini, kita dikasih tahu kita lagi motret makanan dan warnanya nanti di boost untuk makanan. Jadi semua lensa
dapat nih untuk si apa ya namanya scenery-nya kali ya, bisa dibilang menarik. Dan ini dia beberapa hasil foto yang kita tangkep pakai Nova 13 Pro. Berasa effortless ya buat dapetin hasil foto yang bagus tanpa perlu atur exposure dulu ataupun fokus secara manual. Semua diambil dengan point and shoot ya. Walau gitu di beberapa kondisi cahaya memang color temperatur fotonya itu berubah dari yang warm di main kamera ke cold di telefoto. Dan ubah-ubah lensa di mode foto itu juga berasa agak tersendat gitu, agak ada lag-lagnya gitu. Oh iya, hal menarik yang wajib kalian tahu juga soal teknologi di balik kamera Nova 13 Pro itu variable aperture untuk main kamera yang bisa kita ubah dari f1.4 ke f4. Ini berubahnya secara fisik ya, jadi kita bisa lihat langsung nih buka tutup aperturnya. Optical Image Stabilization atau OIS itu juga lengkap buat main kamera dan telefoto, plus teknologi dari HP flagshipnya Huawei, RYYB Color Filter Array itu juga ada di sini. Nah, kalau ini contoh video untuk malam hari ya, ini kondisinya bener-bener low light, bisa dibilang gelap banget kali ya. Lampu-lampu itu cuma di bagian samping, di atas gua nggak ada sama sekali. Ini pakai yang selfie untuk yang ultra wide di 4K 30 fps. Nah, ini otomatis nyala tuh buat si flashnya kali ya. Dan kita coba cek buat ke 0,8 satu kali, dan ini 2 kali. Deket banget ke muka gua. Nah, ini dia kamera belakangnya di main cam. Ganti ke ultra wide, langsung berasa ada perbedaan detail. Balik lagi 1 kali, ini ke 2 kali digital zoom, dan 3,5 kali dia langsung lompatnya ya. Kira-kira kayak gini. Nah, hal kedua yang menarik dari Nova 13 Pro ini ada di bagian chargingnya yang sama kayak versi Pura 70 Ultra yang bisa nembus dayanya itu sampai 100 watt atau Huawei sebutnya Supercharged Turbo. Dengan ngecas Nova 13 Pro ini dari baterai 3% ke 50% cuma butuh waktu sekitar 9 menit atau ke 90% itu di 30 menit. Nah, pemakaian baterainya sendiri selama kita gunakan untuk pemakaian harian dengan screen on time gue itu di 4-5 jam per hari ya, itu masih kuat sampai malam, jadi masih ada sisa sekitar 20%. Jadi untuk penggunaan daily ya, kita hanya butuh sekali ngecas aja per harinya. Oke lah. Lanjut ke bagian performa, yang mana Nova 13 Pro ini pakai chipset Kirin 8000 dan storage yang kita gunakan ini di 12 GB. Nah, pemakaian harian kayak gonta-ganti apps, sosial media, chatting, maps, sampai gaming, gue bisa enjoy ya pakai Nova 13 Pro tanpa ngerasa ada lag yang berasa banget gitu. Bahkan gue sempat multitasking juga buat pakai Petal Maps dan bales-bales chat pas berhenti di rest area Bogor, Jakarta. Itu lancar ya, smooth gitu. Walau gitu, beda cerita nih kalau kita preview foto di galeri setelah motret ya, karena perlu ada waktu nih sekian detik sampai akhirnya foto tersebut selesai diproses. Semoga bisa diperbaiki lewat software update ya. Keempat itu di bagian layar dan desainnya yang melengkung di segala sisi. Entah kalian lihat dari depan, belakang, kiri, kanan, HP-nya ini nggak punya sisi yang kaku. Efeknya pas kita genggam itu berasa mahal gitu ya, premium dan nyaman juga nyangganya di telapak tangan. Dan khusus buat warna hijaunya ini ada gradasi garis-garis gitu, yang mana ini seluruhnya di finish matte atau namanya ini Load and Green. Lama banget. Nah, di bagian layarnya sendiri, sisi melengkungnya, ini Huawei sebutnya itu Quad Curve Display. Yang mana buat gue pribadi, jadi privilege saat kita itu swipe backward atau home di HP-nya. Lekukannya itu loh, berasa apa ya, menyenangkan aja buat kita usap ketimbang pakai HP yang layarnya tuh rata. Nah, panel sendiri ini pakai LTPO, resolusi Full HD Plus 120Hz. Plus, kalian punya opsi juga buat nyalain AI Eye Comforting Display. Atau itu fitur Blue Light Filter lah. Gue sendiri ini nyalahin dengan schedule eye comfortnya itu otomatis di jam 10 malam dan mati lagi di jam 5 pagi. Sangat membantu ya biar mata itu nggak perih lah pas kita lihat HP-nya malam-malam sebelum tidur tuh. Terakhir bahas soal penggunaan HP Huawei di tahun 2025. Simpelnya gue nggak merasa kesusahan ya pakai HP-nya karena aplikasi yang udah banyak tersedia di App Gallery. Dan aplikasi Google pun itu masih bisa berjalan dengan normal di HP ini. Walau gitu, ada beberapa yang perlu diperhatiin memang ya, yang mana kita udah bahas di video suka duka pakai HP Huawei di tahun 2025 yang dibahas sama Edwin, ada sebelah sini, atau sebelah sini. Ya, editor, tolong dibantu.
Itu dia 5 hal menarik yang wajib kalian tahu soal Huawei Nova 13 Pro. Satu-satunya HP di Indonesia yang punya setup kamera selfie selengkap ini. Gak pernah ya gue ketemu HP terutama di kelas mid-range yang nyediain pilihan lensa ultra wide dan close-up kamera atau 2x optical zoom secara bersamaan di bagian selfie-nya. Gue pribadi excited ya pas pakai HP-nya karena bisa explore lebih banyak angle-angle foto baru lewat dua lensa tadi di bagian selfie. Kita bebas ya buat jepret foto di berbagai kondisi dengan hasil yang siap posting. Walau gitu, gue berharap sih ada update buat ngatasin masalah preview foto yang makan waktu untuk processing ya di galeri dan smoothness untuk ganti-ganti lensa pada mode foto. Nah, buat kalian di masa depan nih yang udah pakai Nova 13 Pro, berkabar ya apakah masih ngalamin hal yang sama atau sudah diperbaiki lewat software update. Tapi, buat siapa sih Huawei Nova 13 Pro? Buat kalian nih yang nonton sekarang ya, menurut gua ini pilihan yang paling worth it saat ini buat kalian yang pengen coba HP Huawei untuk pertama kalinya. Atau buat ngelengkapin ekosistem Huawei karena udah keduluan punya smartband atau tabletnya. Jujur, gua penasaran buat bahas lebih dalam lagi soal Nova 13 Pro, terutama soal fitur-fitur menarik di EMUI 14. Apakah menarik kalau kita bikinin video reviewnya untuk EMUI 14? Kalian bisa request aja di kolom komentar kalau tertarik ya. Huawei Nova 13 Pro sendiri udah resmi tersedia di Indonesia dengan harga 8,99 juta dengan dua pilihan warna ya, itu pertama Loden Green yang kita pakai dan Black. Khusus untuk periode pembelian 25 Juni sampai 31 Juli juga, kita bisa dapat potongan harga jadi 7,99 juta plus gift Huawei Watch Fit 3. Lengkapnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Kalau kalian ada pendapat yang mau disampaikan soal Nova 13 Pro atau device Huawei lainnya, boleh banget buat dilemparin ke kolom komentar juga ya. Kita saling bertukar pendapat dan informasi di sana ya. Kita belajar bareng-bareng. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao bella.